sobat pendengar semua, selamat datang di podcast Suara Dosen Inspiratif. Sebuah ruang santai tapi bermakna, tempat kita berbagi pandangan, pengalaman, dan semangat untuk terus mencintai negeri ini lewat peran kita sebagai pendidik. Saya Wifi Febriani, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dan hari ini kita akan ngobrol dengan tema yang sangat relevan, yaitu dosen dan bela negara dari ruang kelas untuk Indonesia. Nah, banyak orang berpikir bahwa bela negara hanya identik dengan angkat senjata atau baris berbaris. Padahal di masa yang sekarang, di kampus, ruang dosen, bahkan di kelas daring, semangat bela negara itu bisa hadir lewat hal-hal yang sederhana. Ya, seperti bagaimana cara kita mengajar dengan hati, meneliti dengan nurani, dan mengabdi dengan tulus untuk masyarakat. Nah, hari ini saya nggak sendiri loh teman-teman ya, ada 3 narasumber yang luar biasa dari 3 bidang keilmuan yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama untuk membangun Indonesia lewat pendidikan. Nah, mari kita kenalan terlebih dahulu ya dengan 3 narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Mas Arwan. Mas Arwan ini adalah dosen di Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara yang fokus di bidang agribisnis dan sosial ekonomi pertanian. Dan yang kedua ada Mbak Vidya. Mbak Vidya ini adalah dosen sains lingkungan kelautan dari Institut Teknologi Sumatera yang sehari-harinya bergelut dengan isu laut dan juga lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu ada Mbak Syarifah. Mbak Syarifah ini dosen farmasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan keahlian di bidang farmasi klinis dan juga komunitas. Halo Mas Arwan, Mbak Vidya, dan juga Mbak Syarifah. Selamat datang di podcast kami. Halo, Halo Mbak. Mbak Wiwi, Mbak Vidya, Mas Arwan. Mbak Wiwi. Oke, nah baik. Sekarang coba deh kita coba bahas lebih dalam nih ya. Seperti apa sih sebenarnya bela negara versi dosen itu gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya mau dong coba ya Mas Arwan, Mbak Vidya, dan juga Mbak Syarifah kita peragain nih tagline dari podcast Suara Dosen Inspiratif ya. Ketika saya ngomong suara dosen inspiratif, nanti Mas dan Mbaknya tolong ya, tetap semangat, menginspirasi, mencintai negeri. Oke? Udah siap? Siap Mbak. Sudah. Oke. 1, 2, 3. Suara dosen inspiratif. Tetap Tetap semangat. semangat, menginspirasi, mencintai negeri. negeri. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita mulai dari Mas Arwan dulu deh. Mas, kalau mendengar kata bela negara, apa sih makna yang paling melekat menurut Mas Arwan ya, terutama sebagai dosen yang berkarya di daerah perbatasan seperti Tarakan? Oke, terima kasih Mbak Wiwi. Jadi buat saya bela negara itu bukan hanya soal perang ataupun baris berbaris, tetapi adalah bela negara itu adalah mengabdikan ilmu dan memperkuat kemandirian pangan, khususnya di bidang pertanian. Sebagai dosen agribisnis, saya melihatnya lewat pemberdayaan petani, kemudian membantu petani-petani yang ada di desa untuk meningkatkan hasil perekonomian usaha taninya. Karena petani yang kuat, pangan kita menjadi kuat. Dan kalau pangan kita kuat, bangsa kita juga menjadi berdaulat. Oke, luar biasa ya Mas Arwan ya. Jadi ternyata bela negara ini juga bisa dilakukan dari lahan pertanian juga ya. Jadi bukan hanya dari medan perang. Oke, baik, sekarang kita ke Mbak Vidya nih. Gimana sih Mbak kalau dari perspektif kelautan dan lingkungan ya Mbak ya? Oke. Nah, kalau menurut perspektif saya sendiri nih Mbak, bela negara itu berarti kita sebagai warga negara menjaga sumber daya alam yang jadi identitas bangsa kita. Kemudian seperti yang sering saya bilang ke mahasiswa, laut kita luas tapi tanggung jawab kita juga besar gitu. Nah, kemudian dengan meneliti polusi yang ada di laut, menanam mangrove ataupun mengedukasi masyarakat pesisir, kegiatan-kegiatan tersebut itu merupakan bentuk cinta tanah air yang nyata. Wah, keren banget ya Mbak Vidya ya. Jadi ternyata laut dan alam itu juga bisa jadi ruang pengabdian untuk bela negara. Nah, sekarang ke Mbak Syarifah nih. Kalau di dunia farmasi bagaimana ya Mbak ya?
Ya, kalau di dunia kesehatan ya khususnya farmasi, bela negara itu menjaga kesehatan masyarakat dengan ilmu dan etika. Jadi di sini saya sebagai dosen melatih mahasiswa untuk menjadi apoteker yang berintegritas, kemudian memberikan edukasi yang aman dan melayani masyarakat dengan hati. Jadi kesehatan itu adalah benteng pertama dari pertahanan bangsa begitu, Mbak Wiwi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata bela negara itu seluas profesi kita masing-masing ya. Dari sawah, laut, sampai ke laboratorium, itu semuanya punya peran masing-masing untuk Indonesia maju ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik nih. Jadi, kan ada 5 nilai dasar bela negara ya. Ada cinta tanah air, kemudian ada kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, kalau saya boleh mulai dari Mbak Vidya nih, bagaimana sih dosen itu bisa menanamkan cinta tanah air di kampus yang sekarang itu semuanya serba digital, Mbak? Oke, kalau menurut saya sendiri, menanamkan cinta tanah air pada mahasiswa itu bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya ini, saya sebagai dosen di kelas selalu mengkaitkan materi kuliah saya dengan konteks lokal. Contohnya itu dengan cara meneliti kondisi-kondisi laut yang ada di pesisir Lampung ataupun mengangkat isu-isu lingkungan laut di Pulau Sumatera. Nah, harapannya dengan hal tersebut mahasiswa dapat menjadi paham. Kemudian dengan pemahaman itu mereka akan lebih peduli untuk menjaga bumi Indonesia karena menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut adalah bagian dari mencintai negeri. Wah, keren banget ya Mbak Vidya ya. Jadi cinta tanah air ini bukan hanya diucapkan aja gitu, tetapi benar-benar dirasakan juga lewat kegiatan yang nyata. Ya, Nah, betul, sekarang Mbak. ke Mas Arwan ya. Bagaimana Mas dengan kesadaran berbangsa dan bernegara menurut Mas Arwan? Ya, Mbak Wiwi. Jadi dari saya, kesadaran itu tumbuh dari yang namanya empati dan kebersamaan. Saya sebagai seorang dosen agribisnis ya di pertanian itu sering mengajak mahasiswa untuk berdiskusi atau untuk melihat pertanian di daerah atau wilayah yang lain, misalnya di daerah pertanian di Pulau Jawa, pertanian di Pulau Sumatera, dan di Papua misalnya. Nah, dari situ nanti mereka akan sadar bahwa walaupun kita berbeda-berbeda nih di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Sumatera, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun pertanian Indonesia. Ya, setuju banget sih Mas ya. Jadi memang meskipun berbeda tetap satu tujuan ya. Nah, Mbak Syarifah, kalau nilai setia pada Pancasila dan juga rela berkorban, bagaimana sih penerapannya di dalam dunia pendidikan tinggi tuh? Ya, menarik ya. Kalau setia pada Pancasila itu berarti kan kita harus adil ya dan beretika dalam menjalankan profesi kita. Nah, salah satu contohnya itu saat menilai mahasiswa itu harus objektif ya, tanpa melihat latar belakang dari mahasiswa tersebut. Kemudian kalau rela berkorban, ya itu sudah jadi makanan keseharian kita sebagai dosen ya. Kadang lembur, kadang juga harus ngajar di saat capek, tapi harus kita lakukan dengan hati yang ikhlas karena ada tekad nih, ilmunya harus bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Oke, bener banget ya Mbak Syarifah ya. Kadang perjuangan dosen itu tuh tidak terlihat gitu ya, tapi dampaknya luar biasa nyata buat apa namanya kehidupan kampus maupun buat mahasiswa. Ya, itu bisa diwujudkan juga ya Mbak ya, salah satunya dengan gaya hidup yang sehat, karena ada tadi ya nilai satu lagi yaitu kemampuan bela negara kemampuan awal bela negara yang kita lupa lewatin ya tadi ya, itu kan bisa diwujudkan dengan gaya hidup yang sehat. Nah, kebetulan Mbak Wiwi juga sebagai dosen gizi mungkin bisa kasih tips nih gimana memilih atau menu makanan sehat nih gitu untuk bisa di-share ke kita. Wah, iya nih ya Mbak Syarifah ya. Jadi pas banget nih nyenggol soal makanan sehat. Jadi sebenarnya prinsipnya itu sederhana aja. Teman-teman semuanya ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya modal utama untuk kita bisa berkontribusi buat bangsa gitu ya. Jadi nggak perlu mahal dan rumit.
sebenarnya cukup penuhi pola gizi seimbang. Ada karbohidratnya, protein, kemudian sayur, buah, dan juga jangan lupa minum air putih yang cukup ya, minimal 2 liter atau 8 gelas sehari. Sebenarnya sederhana, tapi kalau itu rutin dan seimbang, itu sudah merupakan bentuk bela negara versi gizi pastinya ya. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja dan juga kita bisa mengabdi yang maksimal ya buat negara kita. Setuju sih Mbak Wiwi. Nah, eh, saya juga sekarang ini lagi rutin jalan pagi di kampus. Nah, jalan pagi sekalian healing dan olahraga juga sih Mbak gitu. Saya. Ya, kalau saya sih karena dosen pertanian ya, kalau ke lapangan ya pasti jalan-jalan di sawah, keliling-keliling kebun, dan keliling-keliling peternakan petani. Berarti itu udah olahraga sih. Olahraganya kayak gitu aja. Iya, bener ya. Jadi keliling-keliling juga itu termasuk olahraga, aktivitas fisik lah ya. Ya. Bener banget. Jadi ternyata kemampuan awal bela negara itu bukan hanya kesiapan fisik ya dalam aksi militer begitu, tetapi juga kesiapan jasmani dan juga mental untuk menjalankan peran kita nih sebagai pendidik dan juga sekaligus warga negara. Jadi kalau kita kuat, pastinya bangsa kita juga kuat kan ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita bahas tantangannya nih. Di era digital ini luar biasa ya perkembangan AI, medsos, dan juga informasi yang berseliweran gitu ya. Menurut teman-teman sekalian, apa sih tantangan terbesar dosen dalam menjaga semangat bela negara di masa depan gitu? Mungkin bisa dari Mas Arwan dulu? Ya, oke, Mbak Wiwi. Jadi kalau saya ya, tantangan kita di era digital ini adalah yang namanya pragmatisme akademik, di mana kita dosen itu kadang-kadang sibuk aja nih untuk mengejar publikasi, angka kredit, tapi kita lupa nih salah satu yang berdampak kepada masyarakat, yaitu pengabdian. Padahal bela negara itu juga kan berkaitan dengan mengajar dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Gitu, Mbak. Ya, Iya, saya bagus. sepakat sih sama Mas Arwan tadi, Mbak Wiwi. Nah, lain itu menurut saya juga sekarang itu mahasiswa itu sudah jauh dari alam karena mereka lebih milih untuk bermain gadget di rumah. Nah, karena itu menurut saya sendiri itu kita harus membantu mereka itu menyeimbangkan antara pengetahuan ataupun ketertarikan digital mereka dengan empati sosial dan juga empati terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kalau dari bidang kesehatan sih tantangan utamanya pasti adanya hoax ya di media sosial. Jadi bela negara di sini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesalahan informasi begitu. Jadi dosen di sini harus jadi sumber kebenaran, bukan hanya mengajar di kelas begitu. Betul sekali ya, setuju banget sih. Jadi bela negara di era digital ini bukan soal perang fisik ya, teman-teman ya, tapi juga perang melawan ketidakpedulian, hoax, informasi yang tidak benar, kemudian sikap masa bodoh ya, teman-teman semuanya. Jadi luar biasa sekali nih pembicaraan kita pada kegiatan hari ini ya di podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau minta deh satu kalimat refleksi gitu dari setiap narasumber. Apa sih sebenarnya makna bela negara menurut teman-teman begitu sebagai dosen? Mungkin pertama boleh dari Mas Arwan. Ya, dari saya, Mbak Wiwi. Jadi bela negara itu bagaimana kita menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air kita. Nah, kalau dari background saya lewat ketahanan pangan misalnya, dan bagaimana melakukan pemberdayaan kepada petani-petani rakyat. Begitu, Mbak. Oke, kalau Mbak Vidya bagaimana Mbak? Kalau untuk saya sendiri, bela negara itu berarti kita sebagai warga negara menjaga laut, udara, dan tanah Indonesia agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Itu Mbak. Oke, kalau Mbak Sarifah gimana nih dari farmasi? Kalau dari saya, bela negara adalah menjaga kesehatan masyarakat dengan ilmu, integritas, hati nurani. Ya, seperti pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Masya Allah, indah sekali ya, dari agribisnis, kelautan, hingga farmasi, semuanya punya cara yang berbeda, tetapi tetap satu semangat pastinya ya, yaitu semangat untuk mencintai Indonesia lewat profesi kita.
Nah, mari kita ingat, bela negara itu bukan hanya kewajiban, tetapi juga kehormatan. Kita bisa mulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dan dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Arwan, Mbak Vidya, dan juga Mbak Syarifah untuk obrolan inspiratif hari ini. Saya Wiwi pamit undur diri dari podcast Suara Dosen Inspiratif. Tetap semangat, menginspirasi, dan mencintai negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Mbak. Terima Bye. kasih Mbak Wiwi, Mbak Syarifah, Mbak Widya.